Hari ini gereja kita memestakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta kedua rasul ini dirayakan bersama hari ini karena nama keduanya selalu disebut serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik. Dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Ia dijuluki si Jelot, yang berarti yang rajin, yang semangatnya meluap dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelar ini diberikan juga barangkali karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh pada Taurat dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajahan Romawi tahun 67 sampai 70. Ia orang Kanaan yang dipanggil Yesus menjadi rasulnya. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam Injil-Injil, kecuali pencantuman namanya. Kita mengetahui sedikit tentang dia dalam tradisi-tradisi kuno. Buku Menologi Santo Blasius menyebutkan bahwa Simon wafat dengan damai di Edessa, Irak. Dalam tradisi barat yang tertera di dalam liturgi Romawi, disebutkan bahwa ia pernah mewartakan Injil di Mesir, kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia. Dan dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajal sebagai martir bersama Yudas. Tradisi lain menyebutkan bahwa setelah saudaranya Yakobus, uskup Yerusalem, dibunuh, rasul lain memilih dia menggantikan Yakobus. Ia memegang jabatan uskup pada tahun 62 hingga kematiannya sebagai martir ketika terjadi penganiayaan umat Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada tahun 107. Yudas yang disebut juga Tadeus yang berarti yang berani adalah saudara Rasul Yakobus Muda. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggil dia menjadi rasul. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis akhlak pada masa itu. Namun, hal ini masih dipersoalkan oleh banyak ahli modern, mengingat Yudas bukanlah seorang yang terdidik baik sehingga mampu menulis sebaik itu. Mungkin ia menyuruh orang lain menuliskannya. Namanya dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dialah yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Setelah kenaikan Yesus, tidak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajal sebagai martir Kristus. Sejarawan Eusebius menyebutkan bahwa ia mempunyai dua orang cucu, Joker dan Yakobus, yang dihadapkan kepada Raja Domitianus karena ada laporan bahwa keduanya berasal dari kerajaan Daud. Namun setelah diketahui bahwa keduanya orang-orang miskin dan sederhana, maka mereka dibebaskan kembali. Santo Yudas dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas yang sulit. Bacaan untuk ibadat pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita baca bersama.
Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan para kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesuslah batu sendinya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saudara tercinta, kita telah menerima warisan surgawi dari para rasul. Marilah kita mengucap syukur kepada Bapa kita atas semua kurnia-Nya dan berkata, "Kepadamu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan." Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab para rasul telah menyampaikan kepada kami perjamuan tubuh dan darah Kristus yang memuaskan dan menyegarkan kami. Terpujilah Engkau karena para rasul telah menyediakan bagi kami santapan sabda yang menerangi dan menggembirakan kami. Terpujilah Engkau karena gereja kudus telah Kau dirikan atas para rasul, dan kami Kau persatukan menjadi satu umat. Terpujilah Engkau sebab Engkau telah mempercayakan kepada para rasul pembaptisan dan pengampunan dosa, yang menyucikan kami dari segala kejahatan. Marilah berdoa. Allah cahaya kebenaran, karena pewartaan para rasul, kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas, gereja-Mu tetap berkembang dan semakin banyak bangsa percaya padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.